Imam Abdullah Al-Aidrus menginfakkan hartanya untuk kaum fukara dan masakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil alil adim Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, kami dari Jamani meneruskan sebagaimana sejarah yang harus diteruskan supaya tidak terputus-putus di dalam sejarah, supaya kita bisa menyimak sejarah sebagaimana Imam Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar Asyakron yang kemarin sudah kita simak. Adapun kelanjutannya yaitu saya terangkan untuk kelanjutannya, sebab sejarah itu jangan sampai menerangkan sejarah itu terputus-putus. Biasanya sejarah terputus tidak beda kita mengedit suatu video, diedit, dipotong, tapi tidak sesuai dengan memotongnya, maka menjadikan yaitu gagal di dalam kepahaman. Kali ini menerangkan sebagaimana yaitu murid-murid beliau Al-Habib Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Aidrus bin Imam Abu Bakar Asyakron. Murid-murid daripada Imam Abdullah Al-Aidrus di antaranya yaitu saudaranya Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron, Syekh Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra, Syekh Abdullah bin Ahmad Bakashir, Said Ahmad Qasam bin Ali Saibah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Afif Al-Hajrani. Beliau selalu melazimkan sebagaimana membaca kitab Ihya Ulumuddin. Beliau selalu istiqomah membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan hampir saja beliau hafal kitab tersebut, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, hampir saja hafal. Serta menganjurkan kepada yaitu murid-muridnya dan yaitu sahabatnya untuk membaca dan mengkajinya kitab tersebut. Sebaliknya beliau melarang sahabatnya untuk mengkaji kitab yaitu Futuhat Al-Makkiyah, dan beliau memerintahkan untuk yaitu berhusnuzon saja, prasangka yang baik saja kepada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, bahwa beliau adalah salah satu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh
Jamaluddin Al-Ja'faroni berkata sebagaimana berikut. Syekh Abdullah adalah yaitu ayat dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakeknya yaitu Abdurrahman Asy-Syaqqaf sangat menyayanginya dan memberi rahasia ilmu kepadanya. Berkatalah yaitu Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar Asy-Syakrani sebagaimana berikut. Anakku Abdullah adalah salah satu yaitu sufi yang besar. Sufi yang besar dan bau harum dari yaitu harumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu beliau adalah wali khutub. Sedangkan pamannya yang bernama Syekh Al-Imam Umar Mukhdar berkata sebagaimana berikut. Sesungguhnya aku kawinkan putriku dengan anak saudaraku karena pada beliau terdapat yaitu kehormatan dari semua Bani Alawi. Beliau telah menjadi yaitu seorang wali khutub pada usia di saat itu usia 7 tahun sudah menjadi wali khutub. Imam Abdullah menginfakkan hartanya untuk yaitu kaum fuqara dan masakin. Beliau sangat tawadhu terhadap yaitu kaum fakir miskin. Tegas terhadap para yaitu penguasa. Sehingga para raja cinta dan tunduk kepadanya karena melihat sebagaimana amaliyahnya. Beliau lembut di dalam perkataannya. Berkata Syekh Ijuddin bin Abdul Salam sebagaimana berikut, beliau berkata, tidak ada orang yang keramatnya, yang istimewanya yang sama dengan makom Al-Qutub Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecuali Syekh Ali Husin Asyadili dan Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Di antara keramatnya adalah beliau dapat berbicara dengan orang yang telah meninggal dunia. Beliau bisa berbicara dengan orang yang telah meninggal dunia, berjalan di atas air, bisa berjalan di atas air. Berbicara dengan bahasa hewan, beliau bisa tahu bahasa hewan. Doanya sangat-sangatlah mustajabah seketika beliau. Melihat sesuatu yang sangat jauh hanya dengan yaitu membalikan hijabnya. Dapat melihat manusia yang mempunyai yaitu sifat seperti binatang. Sebagaimana wujud aslinya. Jadi apabila beliau melihat orang yang sifatnya sebagaimana binatang, maka dia melihatnya seperti binatang. Itulah keistimewaan itu beliau. Dan beliau bisa bicara sebagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia
Seperti memang di sejarahnya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu sejarahnya hampir sama dan setingkatnya juga dikatakan itu makomnya dengan makom Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu makomnya sama. Sama-sama bisa melihat sebagaimana berbicara dengan hewan, bisa melihat gaib, dan bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Adapun sebagaimana kitab yang dibaca oleh beliau, di antaranya yaitu kitab Tanbih, kitab Minhaj, kitab yaitu Khulasah dalam hal ilmu tauhid dan hakikat. Beliau berkata dengan perkataan yang lembut, nih, suri toladan buat kita. Berkata dengan perkataan yang lembut. Jika aku ingin, aku dapat menafsirkan, yaitu huruf alif hingga 100 jilid. Beliau bisa menafsirkan huruf alif sampai 100 jilid. Tapi itu tidak aku lakukan. Sebenarnya beliau bisa, tapi tidak melakukan. Beliau mengarang kitab yang berjudul Al-Kibrit Al-Ahmar dan mensyarahkan yaitu qasidah yang dikarang oleh pamannya yaitu Syekh Al-Imam As-Said Umar Mukhdar. Sebagian ulama kasyaf melihat bahwa Rasulullah SAW memuji sebagaimana Syekh Abdullah Al-Idrus. Jadi beliau dapat pujian yaitu dari kakeknya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dia dipuji oleh kakeknya karena dengan yaitu kelakuan beliau yang sangat-sangat luar biasa. Jadi dilihat oleh seorang ulama kasyaf. Syekh Umar Al-Mukhdar dipuji oleh Rasulullah SAW, itu kakeknya. Memuji sebagaimana Syekh Abdullah dengan pujian yang sangat agung. Dipuji oleh Rasulullah dengan pujian yang sangat agung. Yaitu sebagaimana berikut pujian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah adalah anakku. Abdullah adalah anakku. Abdullah rahasiaku. Abdullah darah dagingku. Abdullah dikala hidupku. Abdullah tulangku. Abdullah pewaris sunnahku. Itulah pujian dari kakeknya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abdullah Al-Idrus. Imam Abdullah Al-Idrus bin Imam Abu Bakar Asy-Syakran. Beliau meninggal dunia itu pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Beliau meninggal dunia hari Ahad. Sebelum yaitu waktu Zawal tanggal 12 Ramadan. Sebelum waktu awal sebelum waktu awal tanggal 12 Ramadan.
pada tahun 865 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 865 Hijriah. Inilah sejarah yang meneruskan yang video kemarin telah kita simak semua bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin barangkali sebagaimana dari Jamani menyejarahkan sebagaimana sejarah yang ada kurang komplit, kurang lengkap. Memang ini sebagaimana sejarah singkat. Tetapi walaupun sejarah singkat, mudah-mudahan kita bisa melihat sebagaimana intisari sejarah. Kita bisa melihat intisari sejarah dan kita bisa mengikuti, mengamal apa sejarah, inti daripada sejarah. Walaupun tidak bisa mutlak, paling tidak sedikit demi sedikit. Satu sejarah dapat ilmu satu. Walaupun sejarahnya panjang, tapi dapat ilmu satu. Itu menambah suatu wawasan bagi kita semua. Menambah amalan bagi kita semua. Amalan di dalam kehidupan. Di saat kita hidup di alam dunia, kita bisa melakukan, mengikuti apa sejarah yang sejarahnya orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.